Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita menuju ke informasi seputar haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengecek langsung situasi jemaah haji di Mina. Usai mengecek kondisi jemaah, Menak juga melakukan lontar jumroh. Dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Syishia, Mekah, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Mina. Menempuh jarak sekiranya 3 km dan melewati terowongan Mina. Di sepanjang jalan, Menak pun mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas. Salah satunya terkait kondisi tenda di Mina. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jamaah dari KNO, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28. Nanti coba dicek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masarik untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi menggusur, hari ini kita menggusur tendanya perusahaan Masarik untuk dipakai oleh jamaah kita. Alhamdulillah bisa. Nah, ini kan evaluasi yang sifatnya responsif. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menteri Agama bersama rombongan kemudian melontar jumroh. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama hingga 17 Juni, tercatat ada sebanyak 142 jemaah Indonesia yang meninggal dunia. Angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada 2023 yang mencapai 249 jemaah di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Proses penyembelihan hewan kurban sebanyak 72 di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat telah selesai pada Selasa sore. Daging kurban akan didistribusikan ke 25.000 jiwa yang berada di Jabodetabek. Pihak pengelola Masjid Istiqlal melakukan proses penyembelihan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta pejabat lainnya. Hewan kurban yang disembelih milik Jokowi berjenis simental dan milik Ma'ruf Amin berjenis limosin dengan berat masing-masing lebih dari 1,2 ton. Dari total 72 hewan kurban yang terdiri dari 60 ekor sapi serta 12 kambing telah selesai disembelih pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan daging hewan kurban secara terbuka kepada warga, melainkan akan dikirim langsung ke yang membutuhkan. Proses pendistribusian akan diberikan ke 225 proposal yang sudah masuk ke Masjid Istiqlal dengan jumlah jiwa sekitar 25.000. Jadi Masjid Istiqlal mendistribusikan hewan kurban ini dengan cara meminta mereka sebagian datang, sebagian kita antar yang dekat sekitar Istiqlal ini. Dari 225 proposal yang masuk, kalau kita hitung jiwanya itu ada 25.000. Berarti nanti itu diantar menggunakan mobil? Ya, sebagian mereka ada yang datang ambil, yang kita telepon, sebagian besar kita juga antar. Ismail menambahkan proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban tahun ini lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Zulkarnain, iNews melaporkan. Puluhan sukarelawan kemanusiaan membagikan 300 kantong hewan kurban kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitar rel kereta api Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga berdesakan antri pembagian daging kurban. Puluhan mama sukarelawan kemanusiaan berkeliling di sekitar wilayah Jakarta Timur, membagikan ratusan bungkus daging kurban kepada masyarakat yang berada di sekitar rel kereta api kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembagian hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dan membantu program pemerintah dalam menangani stunting. 300 bungkus daging yang diberikan kepada masyarakat merupakan hasil pemotongan 12 ekor sapi. Kita ada menyediakan 300 packs.
seluruh sapi yang kami siapkan ada 12 ekor. Hanya kami bagi beberapa tempat. Ya, khusus yang ada saat ini kami siapkan 300 pack semuanya. Sementara di Cilacap, ratusan orang antri dalam pembagian daging kurban di Komplek Masjid Agung Darussalam Cilacap, Jawa Tengah. Antrian warga ini didominasi oleh emak-emak yang rela berdesakan meski di bawah terik matahari. Bahkan sejumlah warga terjepit hingga petugas Satpol PP kewalahan mengatur antrian. Satu dan yang lain memang kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa dengan jumlah porsi yang cukup banyak, di samping skala prioritas adalah untuk perencanaan. Setiap warga mendapatkan setengah kilo hingga 1 kilogram daging kurban. Hewan kurban merupakan sumbangan dari masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban dari MNC Peduli dilaksanakan melalui kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Daging kurban ini didistribusikan untuk warga sekitar di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. MNC Peduli melalui pihak Kecamatan Menteng menunaikan pemotongan dan penyaluran daging kurban di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hewan kurban dipotong dan dagingnya dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan dan telah terdata oleh panitia kurban. Terima kasih kepada Bapak Camat dan lingkungannya sudah membagikan daging kurban kepada masyarakat, khususnya warga Menteng. Terima kasih kepada MNC Peduli, dan sudah beberapa kali kami menerima bantuan ini, kalau nggak salah ini tahun yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh MNC dapat kami salurkan kepada warga masyarakat, kepada rekan-rekan kami yang juga ikut membantu kegiatan. Intinya kita memastikan bahwa yang pertama adalah layak, ya, sesuai dengan syar'inya, bahwa hewan yang dikurbankan itu harus dalam keadaan sehat, kemudian juga tidak cacat. Diharapkan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini bisa terus dilakukan oleh MNC Group melalui MNC Peduli di tahun-tahun berikutnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama Masjid Bimantara menyalurkan dan mendistribusikan langsung sejumlah hewan kurban ke Masjid Al-Hidayah Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama Masjid Bimantara menyalurkan hewan kurban berupa 2 ekor sapi ke Masjid Al-Hidayah di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Daging kurban ini juga langsung didistribusikan untuk warga di sekitar masjid. Kami bersyukur, alhamdulillah, MNC Peduli menyalurkan kami, mempercayakan kepada kami. Insya Allah kepercayaan ini kami jaga dan kami salurkan. Terima kasih banyak kepada MNC Peduli atas bantuannya. Ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Semoga ke depannya, insya Allah ke depan bisa berkontribusi kembali. Seperti tahun-tahun yang lalu, tentunya ini didistribusikan kepada para pihak yang memang berhak untuk menerimanya, tidak hanya di lingkungan Kebon Siri ataupun di lingkungan Kebon Jeruk, tapi kita distribusikan ke berbagai daerah, termasuk yang ada di luar Pulau Jawa. Penyaluran hewan kurban dari MNC Peduli ini mendapatkan apresiasi dari warga Beji. Warga berharap MNC Peduli dapat menyalurkan kembali hewan kurban di lokasi ini tahun depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu di Yogyakarta, pemirsa, ratusan warga berebut gunungan dalam tradisi grebek besar Idul Adha yang digelar di Masjid Gede Kauman. Menurut tradisi, warga percaya mendapat keberkahan jika berhasil mendapat gunungan. Ratusan warga dan wisatawan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi garebek atau grebek besar Idul Adha yang digelar Kraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede Kauman. Berbeda dengan tahun sebelumnya,
Rebutan gunungan tahun ini dibagikan oleh petugas keraton kepada warga. Warga dilarang untuk mengambil gunungan secara langsung guna mengantisipasi kericuhan. Meski demikian, kemeriahan masyarakat tetap tinggi dalam berebut gunungan. Warga percaya akan meraih keberkahan jika berhasil mendapat gunungan hasil bumi tersebut. Ini rengginan, kayak rengginan gitu, terus kacang panjang, cabai, hasil jadi dibagi-bagiin pas gunungan tadi. Ini baru pertama kali atau gimana pengalamannya? Enggak sih, setiap tahun kebetulan tuh hampir sering kesini kalau ada acara gunungan gitu, untuk ngambil berkahnya atau ngambil momennya, terus habis itu juga kenang-kenangan sih kalau untuk aku. Dibagi sama bapak-bapak di rumah. Bu, menurut Ibu gimana Bu, antara dibagi sama dirayah bagaimana? Nah, biasanya kan dirayah kan direbutan, sekarang dibagi gimana? Kalau sebagai perempuan yang akan dibagi ya, karena kan nggak menimbulkan cedera, kadang didorong-dorong gitu kan. Tradisi garebek merupakan bentuk wujud rasa syukur dari raja yang berbagi kepada rakyat. Diharapkan dengan tradisi ini, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi Selasa malam dengan luncuran awan panas setinggi 1,5 kilometer. Dari data BPPTKG, terjadi awan panas guguran pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Berdurasi 149,52 detik dengan estimasi jarak luncur 1.500 meter ke arah Kali Bebeng, Kali Krasak, arah angin ke barat daya. BPPTKG juga mengimbau masyarakat agar tidak berkegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini siaga atau level 3. Sementara Gunung Ilelewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga terus erupsi. Kali ini pusat erupsi bukan pada kawah utama, melainkan pada rekahan yang terbentuk akibat erupsi bulan Januari 2024 lalu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, Gunung Ilelewotobi laki-laki mengalami 4 kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 600 meter hingga 700 meter dari puncak kawah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kesaksian demi kesaksian termasuk alibi disampaikan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tahun 2016 lalu, 5 terpidana mengaku menginap di rumah Pak RT bernama Abdul Pasren saat kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim AB Plus pun kemudian berupaya mencari keterangan dengan mendatangi langsung ke kediaman Pak RT yang dijadikan alibi para terpidana di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Pasren. Assalamualaikum. Bawa HP. Tapi komunikasi lewat mana enaknya ya? Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Iya. Anaknya Pak RT? Iya. Oh. Langsung aja ke Polres. Oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Ya, lagi pergi. Tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Iya, nggak bisa kasih kita. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, sebenarnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Oh gitu. Tapi bener Teh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Enggak. Para pelaku itu? Enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya, bener? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu kejadian masih di Jakarta. Oh. Ya udah. Maaf banget ya Mas ya. Oke. Ini kita mau ngobrol sama Pak RT-nya. Minta
keterangan kalau mau sih. Nggak bisa ngasih keterangan apa-apa di sini. Emang gitu. Ya udah. Misalkan untuk keterangan juga nggak bisa. Makasih ya. 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan ke-5 keluarga terpidana tersebut lantaran proses hukum kasus pembunuhan Vina yang belum menyentuh titik terang. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Kelima keluarga terdakwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan diundang Polda Jawa Barat. Selain itu, keluarga 5 terpidana yang divonis seumur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya ini tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Sebelumnya, Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Selain itu, cerita baru pun datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal. Tim pengacara Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Lalu, mampukah saksi, bukti, dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Liga Akbar Yudi Alamsyah mengungkap adanya dugaan rekayasa dalam BAP Liga Akbar pada tahun 2016 silam. Menurut kuasa hukum Liga Akbar juga sempat dihubungi oleh ayah Eki. Menurut Yudi Alamsyah, apa yang telah disampaikan Liga Akbar di BAP tidak sesuai dengan yang terjadi pada 2016. Sebab menurut Yudia saat itu Liga Akbar hanya bertemu dengan almarhum Eki dan Vina di warung depan warung SMA 4. Yudia juga menyebut Liga sempat dihubungi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ada di tempat, nah, sehingga Liga Akbar juga tidak bisa berpikir panjang dalam kondisi seperti itu. Makanya BAP itu sudah dirangkai oleh penyidik, ada tekanan seperti itu, alhasil ya tidak ada pilihan lain untuk Liga Akbar untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sudah rekayasa dari awal, Pak, atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kronologisnya bahwa penyidik juga sudah merangkai cerita itu yang disajikan dalam BAP yang harus disetujui oleh Liga Akbar. Sedangkan Liga Akbar sendiri sudah membantahnya dan menolak beberapa kali, akan tetapi penyidik dengan ancaman ataupun penekanan bahwa ada orang yang melihat di situ terhadap Liga Akbar, sehingga sampai dengan akhir BAP itu ya Liga Akbar. Menjelang pra-peradilan Senin pekan depan, kuasa hukum Peggy akan melaporkan ke penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung dan KPK. Penyidik dan hakim yang akan dilaporkan merupakan mereka yang memegang kasus ini 8 tahun silam. Pelaporan dilakukan agar pra-peradilan Peggy berlangsung dalam pengawasan ketat. Kuasa hukum yakin jika Peggy tidak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan Peggy dari tuduhan polisi. Sementara pelaporan ke KPK dilakukan agar tidak terjadi kasus suap selama penanganan kasus Vina. Untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan, bersurat kepada KY memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan
hakim ya, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor. Satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan. Kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika Peggy yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Berdekatan terus karo lewat gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat Polsek Talun, mampir. Kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3 gitu kan di Bandung kan diketik langsung tuh. Di BAP oleh polisi? Iya, di BAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang 2 kali. Bapak ikut sidang 2 kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahan ya Pak? Iya. Dihadapan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihat nih, iya. 5 orang itu? 7. Bukan 7 orang, bukan iya. mereka ya Pak? Ya bukan ya, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Bapak... Kan di Quran kitanya tuh. Oh, oke. Bapak yakin benar ya? Bukan 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, bukan itu Pak? Bukan. Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring tengah mempersiapkan diri untuk mewakili Indonesia pada ajang Miss World ke-72 di Dubai pada Desember 2024. Monica akan membawa misi tentang kesetaraan gender, perubahan iklim, dan pendidikan. Persiapan intensif kini sedang dijalani Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring jelang ajang Miss World ke-72. Public speaking menjadi fokus utama Monica untuk dipersiapkan sebagai salah satu aspek penting dalam kompetisi Miss World. Perempuan asal Sumatera Utara ini juga berlatih catwalk dengan bimbingan instruktur profesional untuk mengasah teknik berjalan dan memperbaiki postur tubuh. Dalam ajang Miss World yang akan digelar di Dubai pada Desember 2024, lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro ini akan membawa misi tentang kesetaraan gender, pendidikan, dan perubahan iklim. Jadi itu semua diawali ketika saya masih di Kota Medan bersama papa dan mama saya. Di situ sering ke daerah terpencil, ke daerah di Sumatera Utara yang mungkin bisa dibilang masih kumuh atau ke pedesaan. Nah di situ saya melihat gimana hidup mereka sebagai wanita, sebagai anak-anak, mereka itu tidak mendapatkan edukasi yang sama kualitasnya seperti di Kota Medannya. Bagi Monica, Miss World bukan hanya sekedar kompetisi kecantikan, namun juga mengusung beauty with a purpose, di mana para peserta juga dituntut untuk cerdas dan mempunyai visi misi yang bisa berdampak pada negara mereka masing-masing. Dari Jakarta, Jessica Valerie dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Galuh Pandu. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Satgas dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas untuk memberantas perjudian online. Satgas Perjudian Online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal. Sementara, Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online. Dari Satgas ini sudah bekerja. Ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tidak lanjuti.
ya akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Selain itu, langkah tegas dan terpadu perlu dilakukan dalam pemberantasan judi online, seperti yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara rencana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban berbuat judi online. Kadang kan orang yang melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang ia dapatkan. Nah, maka kendalanya itu, saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga bantuan sosial. Karena kan emang yang pertama orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai. Sendirian dia kerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantu sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website judi online-nya itu sendiri. PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktek perjudian tersebut. Meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan, bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis oleh PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau Perpesi menggelar turnamen golf reguler di Bogor, Jawa Barat. Turnamen diikuti 142 peserta dari 4 kategori berbagai usia untuk menjadi yang terbaik. Puluhan peserta yang tergabung dalam Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau Perpesi mengikuti turnamen golf reguler yang digelar Perpesi Cabang Jakarta. Dalam kejuaraan ini, para pegolf senior dari Asia Tenggara turut serta meraih hasil terbaik hingga menjadi juara.
Turnamen yang digelar di Golf Bogor Raya Bogor, Jawa Barat ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Perpesi. Para peserta yang bertanding disuguhkan dengan beberapa kelompok umur, mulai dari usia 50 tahun hingga 70 tahun. Dengan adanya kejuaraan reguler dari pegolf legendaris ini, mereka diharapkan tetap berolahraga yang berprestasi. Prestasi ini pun diharapkan bisa diukir di kancah Asia. Pagi hingga siang ini adalah kegiatan turnamen reguler yang dilakukan oleh Perpesi Cabang DKI Jakarta. Dan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan tahunan. Dan untuk memacu pelaksanaan turnamen prestasi daripada member di Cabang Jakarta ini, kita setiap tahun juga melakukan match play bagi teman-teman yang punya prestasi besar. Harapan kami dengan adanya turnamen reguler maupun match play ini, prestasi daripada pegolfer senior ini akan semakin bagus atau minimum sama seperti zaman waktu masih muda. Kegiatan kita masing-masing dilakukan oleh masing-masing cabang maupun diorganize oleh Perpesi Pusat. Perpesi Pusat dan cabang biasanya juga mengorganize turnamen yang bersifat nasional. Artinya dia mengikut sertakan semua anggota Perpesi di seluruh Indonesia. Dan kadang-kala setahun sekali menyelenggarakan seluruh anggota dari ASEAN. Dari 32 peserta pegolf senior yang ambil bagian, nantinya mereka akan mengikuti matchday dari 2 kategori terdiri dari divisi scratch 16 pemain dan divisi on handicap 16 pemain. Matchplay 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, salah satu brand bumbu makanan terbesar di Indonesia membuka booth di Pekan Raya Jakarta 2024. Ya, selain melihat berbagai macam produk, para pengunjung juga bisa menikmati hidangan beragam makanan yang lezat. Salah satu merek bumbu makanan terbesar di Indonesia, Sasa, membuka booth di Pekan Raya Jakarta. Para pengunjung mendapat kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman unik di booth Sasa. Selain melihat berbagai macam produk, pengunjung juga bisa menikmati beragam makanan yang dimasak dengan bumbu serbaguna dari Sasa. Mulai dari nasi goreng, chicken, popcorn, hingga es cendol yang semuanya dimasak menggunakan produk Sasa. Saya kan udah lama nggak ke PRJ ya, terus langsung dapat dipromosin tadi sama kakaknya, harganya murah banget ya. Terus tadi saya nyobain kentangnya juga, enak. Belum, tapi saya langganan yang pastinya ya. Saya udah pakai sering produk Sasa, misalkan tepung goreng, pisang gorengnya, terus bakwan, itu udah pasti buat di rumah. Iya, nasi gorengnya juga. Sama-sama. Pada sesi fine dining di booth Sasa, para pengunjung juga bisa menikmati 3 menu set, hanya seharga Rp99.000 saja. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Untuk di atas, second floor itu makanan fine dining, kita menggunakan Sasa bumbu ungkep ayam kalasan yang kita implementasikan ke olahan steak. Jadinya steak daging marangi yang kita kemas menjadi sajian fine dining. Cukup hanya dengan Rp99.000 bisa dapat 3 set menu. Untuk aktivitasnya itu kita jadi dibagi untuk per sesi. Kalau misalnya weekdays itu kita ada 4 sesi dan kalau misalnya weekend itu kita ada 8 sesi. Nah, jadi setiap sesi itu kita tuh berkapasitas di 8 orang dengan durasi waktu makan 45 menit dengan tema dunia luar angkasa. Untuk menunya kita ada appetizer, salmon tataki salad with crispy mushroom. Lalu kita juga ada main course yaitu grilled marangi stick with coconut mashed potato. Dan yang terakhir kita ada dessert yaitu klepon panna cotta with strawberry sauce. Nah, semua hidangan yang kita sajikan juga menggunakan produk dari Sasa. Pekan Raya Jakarta 2024 yang digelar di Arena G-Expo Kemayoran ini akan berlangsung sampai tanggal 14 Juli 2024. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Has, Dimas Winardi, iNews melaporkan.